Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih dan lewat pertolongan Tuhan, lewat kemurahan Tuhan, bahkan kebaikan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita pada petang hari ini lewat ibadah PA ini. Semoga kita diberkati, semoga kita mendapat keajaiban yang luar biasa karena kita mengandalkan satu firman pengajaran di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya firman yang akan menolong, memimpin dalam kehidupan kita. Sebelum kita membuka ibadah ini, biar kita pujikan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Saya mengundang sidang jemaat yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar kita seperti rusa merindukan air kehidupan dan makan, yaitu makan kehidupan. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Inilah pengakuan kami pada petang hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkau sangat berarti bagi kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkaulah pokok anggur yang benar di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami akan tidak berarti, bahkan kami akan sia-sia Tuhan. Tapi dengan Engkaulah ada di dalam kehidupan kami. Engkau sebagai kepala dalam kehidupan kami. Kami percaya bahtera semua ini Tuhan, Engkau akan memimpin, dan Engkau sebagai nakoda dalam kehidupan kami. Dan kami percaya damai sejahtera Allah, kasih daripada Allah, kemurahan daripada Allah, Engkau akan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa menikmati kebenaran firman-Mu lewat ibadah PA pada petang hari ini Tuhan. Kuatkan, berikan kerendahan hati, kelembutan hati, untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menentukan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu yang bisa memberikan keajaiban dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biar hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan tapisan yang benar yang berkenan kepada Engkau, dan kami bisa memandang salib Golgota adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang ada di rumah, biar lewat damai, lewat kasih pada Tuhan, biar kita tetap berpegang teguh kepada firman pengajaran. Karena dengan firman-lah, dengan ibadah PA ini, kita dapat makanan yang cukup. Bahkan kita kenyang, bahkan kita bisa mengerti akan firman. Bahkan kita bisa mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka firman itu menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Sesuai dengan pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita dahulu, biar kita teguh berpegang dalam firman pengajaran, satu firman pengajaran, dan kami percaya iman kita semakin akan bertumbuh, bagaikan Raja Wali ada bersama dengan kita. Kita pujikan di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, amin, berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Haleluya. Sekali lagi, aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai biru, di bawah keempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Biar pujian ini semua menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kita semakin hari semakin dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita semakin setia dan kuat kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, saya percaya, kita percaya semua, Tuhan itu baik. Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya, bahkan segala sesuatu yang indah yang Tuhan senantiasa berikan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, biar petang hari ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus kepada Dia. Biar lewat ibadah ini, Tuhan selalu memberikan juga yang terbaik untuk kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus. Saya mengundang sidang jemaat yang dimanapun berada di rumah, mari kita panggil berdiri, kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita pujikan, ku sembah, ku sembahkan Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah, ku sembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kita sembah untuk kemuliaan
kebesaran bagi dia. Sidang jemaat yang di rumah, mari kita sembah dia, kita agungkan dia, karena dia patut menerima semua kemuliaan, kebesaran. Haleluya. Ku sembah, haleluya, ku sembah kau, sembah kau, Tuhan. Haleluya. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi ku sembah kau, Tuhan. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Demikianlah Tuhan kerinduan hati kami bersama untuk bisa mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk digembalakan oleh Tuhan, untuk disucikan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sampai disempurnakan untuk kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan firman-Mu makanan penggembalaan bagi kami semua Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini. Nyatakan lewat firman-Mu saat ini. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun berada dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau sanggup melakukan apa saja, menyucikan, mengubahkan, menolong sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, menyerahkan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menentukan yang terbaik sampai sempurna. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 14 dalam susunan tabernakel keseluruhan menunjuk kepada 7 percikan darah di depan tabut perjanjian.
Ini adalah sengsara yang harus dialami gereja Tuhan bersama Yesus, karena Yesus. Ya, salib, sengsara daging, perasaan, semuanya. Juga penyucian terakhir. Percikan darah ini itu penyucian terakhir bagi gereja Tuhan sampai mencapai taraf kesempurnaan. Puji Tuhan. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 ini anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, atau pengikutan gereja Tuhan terhadap Yesus sebagai anak domba. Tentang pengikutan, ya. Jadi ada 2 poin, pengikutan dan percikan darah. Pengikutan, percikan darah. Ya, jadi pengikutan gereja Tuhan itu pengikutan dengan percikan darah, dengan salib. Ya. Ayat 1, kita masih membaca ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Puji Tuhan. Ya. Jadi pengikutan gereja Tuhan terhadap Yesus sebagai anak domba adalah pengikutan dengan percikan darah, sehingga terjadi peningkatan dalam kesucian, seperti naik bukit, naik gunung, meningkat. Terjadi peningkatan dalam kesucian, terutama sesudah itu dalam kekuatan. Kalau makin suci makin kuat. Ya, makin kuat dalam kesucian, kekuatan dalam pemakaian Tuhan makin meningkat, berkat Tuhan, ya, peningkatan dalam berkat-berkat semua sampai mencapai bukit Sion, kualitas atau taraf kesempurnaan, mempelai wanita surga. Diwakili 144.000 orang tadi. Pada Selasa yang lalu kita sudah mendengar 144.000 itu inti mempelai dari bangsa Israel. Jadi mempelai wanita, kualitas mempelai, kualitas sempurna, kualitas mempelai. Saya ulangi, jadi pengikutan gereja Tuhan terhadap Yesus anak domba Allah adalah pengikutan dalam percikan darah, salib. Sehingga terjadi peningkatan dalam kesucian, dalam kekuatan, dalam pemakaian Tuhan, dalam berkat dan lain-lain, meningkat terus sampai kualitas sempurna, ya, atau kualitas mempelai wanita surga 144.000. Ini sampai di bukit Sion, di puncak bukit Sion, ditampilkan di bukit Sion, ya. Nah, dalam pengikutan kita kepada Yesus anak domba Allah sampai ke bukit Sion, sampai taraf sempurna, maka kita harus mendaki 3 bukit. Harus mendaki 3 bukit. Untuk sampai ke bukit Sion, maka kita harus mendaki 3 bukit. Mendaki 3 bukit. Ya. Nomor 1, dalam kitab Kejadian pasal 22, itu Bukit Moria. Ya, dalam terjemahan lama. Kalau terjemahan baru disebut gunung, sama gunung atau bukit. Ya, terjemahan lama bukit, itu Bukit Moria. Ayat 1, 2, ayat 11 sampai 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, menguji Abraham. Ya, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Satu bukit, Bukit Moria, ya. Ayat yang ke-11 sampai 14, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan, anak domba, ya, di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil anak domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yehovah Yireh,
Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Jadi ini yang pertama, kita harus mendaki bukit atau gunung Moria. Apa yang terjadi di sana? Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, kepada Tuhan sesuai perintah Tuhan. Ya, di bukit Moria ini, sesuai perintah Tuhan di bukit Moria. Tetapi Tuhan mengganti dengan seekor domba atau anak domba, seekor domba jantan. Ya, ini seekor domba itu bayangan dari korban Kristus. Ya, seekor domba Ishak, seekor domba yang dikorbankan itu adalah bayangan dari korban Kristus, anak domba Allah. Korban Kristus, anak domba Allah. Nah, kemudian di 2 Korintus 3, 2 Tawarik 3 ayat 1, di Bukit Moria ini terjadi pembangunan Bait Allah Salomo. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, Bukit Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ini bangsa kafir Yebus itu, ya. Nah, ini saudara, jadi di Bukit Moria juga terjadi pembangunan rumah Allah atau Bait Allah Salomo. Itu juga bayangan dari pembangunan tubuh Kristus, Bait Allah rohani sekarang. Tubuh Kristus yang sempurna, Bait Allah rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Ya, puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, untuk apa korban Ishak atau korban seekor domba, anak domba itu? Untuk apa korban Ishak atau korban seekor domba yang gambaran dari korban Kristus itu? Untuk apa Abraham harus mempersembahkan korban itu? Untuk apa? Ya. Yang pertama, di Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 16. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, janji Tuhan, ya, suara Tuhan kepada Abram yang kemudian menjadi Abraham, setelah disunat menjadi Abram itu, yaitu anaknya dari Sarai, ibu Sarai yang namanya Ishak. Tapi Sarai berkata pada Abram, tidak bisa, sudah ambil aja Hagar. Nah, akhirnya punya anak namanya Ismail nanti. Sudah ya. Nah, itu. Jadi sudah melanggar perintah Tuhan Abraham. Nah, makanya perlu korban bakaran, korban penghapus dosa itu. Sudah ya. Jadi untuk apa korban Ishak, korban anak domba yang adalah bayangan korban Kristus itu? Jawaban pertama, korban Ishak atau domba adalah untuk menebus dosa Abraham, mengampuni dosa Abraham, yaitu dosa tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan dalam hal nikah dan buah nikah, dalam hal nikah dan buah nikah. Ya, ini untuk menebus. Ya, ini dosa Abraham, yaitu dosa tidak taat, tidak dengar-dengaran dalam hal nikah dan buah nikah. Abraham lebih mendengar suara istrinya Sarai daripada suara Tuhan. Nah, persis Adam dan Hawa. Adam mendengar suara Hawa daripada suara Tuhan. Nah, begitu dalam nikah ini. Jadi ini waspada. Jaga waspada. Seorang suami harus waspada. Nah, harus tetap menjadi kepala dari istri. Nah, menempatkan Yesus sebagai kepala, mendengar suara Kristus, suara Yesus, suami. Nah, istri juga jangan coba-coba jadi kepala dalam rumah tangga. Ya, istri jangan coba-coba menjadi kepala dari rumah tangga, tetap rusuk, tetap sebagai tubuh tulang rusuk, ya, yang tunduk taat dengar-dengaran saja. Nah, kalau enggak hancur nikah itu. Ada dosa tidak taat, tidak dengar-dengar. Anak-anak buah nikah juga harus taat dengar-dengaran. Ya, ini pelajaran bagi kita. Ini nomor 1, ya, sehingga
Ini Abraham tapi sempat diampuni dosanya oleh korban Ishak atau korban anak domba yang adalah bayangan dari korban Kristus. Kedua, untuk apa korban Kristus itu? Untuk apa? Tadi di Kejadian 22 ayat 1 Tuhan mau mencobai atau menguji. Ya, jadi korban Ishak, korban domba adalah ujian ketaatan. Ujian ketaatan bagi Abraham. Ujian ketaatan Abraham. Ternyata tadi jawabannya waktu Abraham mau menyembelih anaknya, kemudian stop Abraham, ya itu di ayat 11 sampai 14 tadi, ya kemudian disuruh berhenti, jangan bunuh anak itu, ayat 12 ya, jangan kau apa-apakan sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut. Lulus ujian. Takut akan Tuhan itu salah satunya taat dengar-dengaran. Abraham taat dengar-dengaran. Jadi ini ujian ketaatan. Abraham takut akan Tuhan. Dengan korban Ishak, korban anak domba ini, maka Abraham takut akan Tuhan. Sama dengan taat dengar-dengaran dalam nikah. Taat dengar-dengaran dalam nikah. Ya itu. Taat dengar-dengaran dalam nikah rumah tangga. Perhatikan itu baik-baik. Saudara, hasilnya saudara, ini Abraham tidak dihukum. Nah, ini hasilnya Abraham tidak dihukum. Tidak dihukum. Mestinya melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa diusir. Abraham begitu melanggar dihukum. Ya untungnya ada korban Ishak ini. Korban anak domba. Gambaran dari korban Kristus. Korban penebusan. Korban bakaran. Korban penghapus dosa. Korban penebusan. Tidak dihukum, diampuni dosanya. Malah hasilnya Abraham tidak dihukum. Yang kedua malah diberkati sampai ke anak cucu. Yehova Yireh, Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Itu berkat sampai anak cucu. Berkat sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu. Jadi jangan takut. Ya, apa yang Tuhan minta, kalau kita berikan, Tuhan minta Ishak diberikan oleh Abraham, maka Tuhan tampil sebagai Yehova Yireh, bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada untuk memberkati kita semua. Ya apalagi cuma waktu, tenaga, pikiran. Nah, jangan ragu. Kalau itu perintah Tuhan, kan perintah Tuhan. Persembahkan Ishak, perintah Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan, firman Tuhan, jangan ragu. Ada Yehova Yireh. Tuhan akan tolong kita semua. Masih satu lagi, ayat 17 sampai 18. Kejadian pasal yang ke-16 tadi, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Ya. Ayat 17 sampai Kejadian pasal yang ke-22 tadi ya. Ayat 17 sampai 18 saja, mari. 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, itu tadi sudah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, itu. Jadi keturunan Abraham seperti bintang di langit. Nah, itu. Apa artinya? Adalah kehidupan yang dipakai Tuhan. Semua keturunan Abraham dipakai Tuhan sampai Salomo membangun rumah Allah. Ah, itu bintang. Ya, kehidupan yang dipakai Tuhan. Keturunan Abraham yang dipakai oleh Tuhan sampai dengan Salomo membangun ya bait Allah Salomo. Nah, sehingga diberkati sampai anak cucu. Diberkati sampai anak cucu. Menjadi berkat bagi orang lain sampai mewarisi tanah perjanjian Kanaan di Timur Tengah waktu itu. Ya, keturunan Abraham yang nanti disebut Israel itu menduduki tanah Kanaan. Dipimpin oleh Yosua. Tadinya dipimpin Musa, tapi sampai tapal batas diganti Yosua masuk ke tanah Kanaan. Sampai menikmati janji Tuhan. Sampai menikmatinya. Nah, inilah taat dalam nikah. Nah, itu kita naik Bukit Muria, taat dalam nikah. Harus ada korban Ishak, korban anak domba, korban Kristus sekarang bayangan.
Itu ketaatan dalam nikah dan buah nikah, itulah menjadikan kehidupan itu diberkati Tuhan. Tidak dihukum, malah diberkati oleh Tuhan. Tapi waspada, ada keturunan Abraham seperti pasir. Ini untuk Israel ya, untuk Israel, bangsa Israel itu keturunan Abraham jasmani seperti pasir. Pasir itu di bawah itu, yaitu hanya mencari perkara-perkara dunia, perkara daging. Hanya mencari perkara jasmani, perkara dunia, perkara daging. Nah, itu sama dengan Ismail. Nah, bukan Ishak tapi Ismail. Ya, Ismail. Di Kejadian pasal 16 ayat 11 sampai 12 itu seperti keledai liar. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Loh, itu ya, nah ini ya, yang dari tidak taat itu pasir. Kalau tidak taat itu menghasilkan pasir, seperti di Matius 7 itu. Nah, kalau mendengarkan firman, dengar-dengaran itu mendirikan rumah di atas batu. Tapi kalau tidak melakukan, tidak dengar-dengaran, nah itu di atas pasir. Nah ini Kristen pasir. Keturunan Abraham seperti pasir, tidak taat. Itu seperti Ismail, keledai liar. Tidak taat, nah, hati-hati ya. Itu tidak taat dan akhirnya liar, hidup dalam kekafiran. Kalau tidak taat itu seperti keledai. Keledai itu gambaran bangsa kafir, hidup dalam kekafiran, hanya berbuat dosa, anjing babi itu. Perkataan dosa, perbuatan dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, perselingkuhan, nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, dan seterusnya. Tontonan-tontonan tidak baik. Itulah keledai liar, tidak taat. Hanya keledai liar Ismail yang akan, pasir itu akan diinjak oleh naga, oleh antikris selama 3,5 tahun, menjadi mangsa dari antikris, menjadi mangsa dari antikris. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ini sebenarnya Gunung Moria ini untuk bangsa Israel, tapi pelajaran karena ada Yebus tadi, bangsa kafir. Dalam pembangunan Bait Allah Salomo itu di tanahnya orang Yebus, dipengirikan orang Yebus, bangsa kafir. Belajar juga dari sini ketaatan dalam nikah, buah nikah. Perhatikan, nah, itu permulaan nikah ditandai ketaatan semua. Hati-hati, kalau tidak keledai nanti. Wah, sudah bangsa kafir memang keledai. Kalau tidak taat ya keledai liar betul-betul. Hanya dimangsa oleh antikris. Tidak ada lain. Hanya pasir, tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Pasir di bawah terus. Kalau bintang di atas bisa menyambut. Kalau pasir ketinggalan saat Yesus datang, binasa selamanya. Nah, itu semoga kita mengerti. Yang kedua, bukit yang kedua. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini sudah Yesus, anak domba Allah, menghapus dosa dunia, mati di kayu salib. Nah, di bukit Golgota. Kedua, bukit Golgota, gunung Golgota. Ya, jadi Yesus anak domba Allah adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Yesus anak domba Allah adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di bukit Golgota, harus mati di bukit Golgota, di kayu salib. Ya, itu ya, harus mati di kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Nah, di sini lebih. Kalau tadi korban Ishak hanya untuk bangsa, untuk keturunan Abraham, bangsa Israel saja. Nah, di sini ya, untuk dosa dunia, dosa lagi ayatnya ya, ayatnya dosa dunia, dosa dunia. Bangsa-bangsa di dunia ini terdiri dari dua bangsa sebenarnya, dua golongan.
bangsa Israel asli keturunan Abraham jasmani, dan bangsa kafir bukan keturunan Abraham jasmani. Nah, di luar keturunan Abraham jasmani itu bangsa kafir. Nah, itu aja. Nah, tapi lewat korban Kristus dua-duanya ini menjadi sasaran Tuhan. Baik keturunan Abraham secara jasmani, baik bukan keturunan Abraham bangsa kafir juga menjadi sasaran dari korban anak domba Allah, korban Kristus. Ya, ini semoga kita bisa mengerti. Korban Kristus di Golgota itu di bukit itu merupakan kegenapan dari korban Ishak, kegenapan dari korban Ishak, korban anak domba di bukit Moria, kegenapannya. Ya, mari kita lihat peristiwa Yesus disalibkan di bukit Golgota itu. Yohanes 19 ayat 31 sampai ayat 34. Yohanes 19 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Kalau belum mati dipatahkan dulu, ya, sampai mati baru mayat diturunkan. Maka datanglah prajurit itu lalu mematahkan kaki orang pertama, penjahat satu belum mati. Kaki orang kedua, penjahat kedua belum mati, yang disalibkan bersama Yesus belum mati semua. Nah, itu. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi ada peraturan Taurat salah satunya yaitu mayat-mayat tidak boleh tergantung di kayu salib. Tidak boleh tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Mayat-mayat ya tidak boleh. Nah, kalau belum mati ditunggu sampai mati, wah berarti sampai ke hari Sabat nanti tidak boleh ya. Jadi supaya cepat mati dipatahkan kakinya. Kalau belum mati dipatahkan kakinya supaya cepat mati, sebelum hari Sabat sudah mati mayatnya diturunkan, begitu. Nah, orang penjahat satu belum mati dipatahkan, diremukkan, ya mestinya diremukkan. Penjahat kedua belum mati, diremukkan supaya cepat mati, mayatnya diturunkan sebelum hari Sabat. Nah, itu peraturannya. Tapi ketika melihat Yesus sudah mati, oh tidak boleh, tidak boleh dipatahkan kakinya. Nah, ini apa yang terjadi 34. Tapi seorang di antara prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi dari sini bisa disimpulkan, Yesus mati di bukit Golgota. Yesus sebagai anak domba Allah mati di bukit Golgota di kayu salib dengan 4 luka utama. Dengan 4 luka utama. Ya, 2 di tangan, 2 di kaki. Nah, itu untuk menebus bangsa Israel, keturunan Abraham jasmani. Nah, itu karena melanggar Taurat, berbuat dosa melanggar Taurat, ditebus oleh darah Yesus untuk menebus, menyelamatkan bangsa Israel asli, keturunan Abraham secara jasmani. Itu saja ini. Tetapi saja prajurit bangsa kafir menikam lambung Yesus dengan tombak, sehingga terjadi luka kelima yang paling besar, paling dalam, yang mengeluarkan darah dan air untuk menebus atau menyelamatkan bangsa kafir, bukan keturunan Abraham jasmani. Bangsa kafir bukan keturunan Abraham jasmani. Nah, ini Tuhan tolong kita semuanya. Ya, jadi bangsa kafir dapat keselamatan. Jadi kita bangsa kafir ini harus naik juga ke bukit Golgota, menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, itu. Tadi bangsa kafir juga naik ke bukit Moria. Ada orang Yebus, ada pengirikan orang Yebus dilibatkan di bukit Moria. Bangsa kafir naik ke bukit Moria, taat dalam nikah, buah nikah harus taat. Nah, itu. Sekarang bangsa kafir juga naik ke bukit
Golgota. Harus menerima keselamatan dari Tuhan. Harus menerima keselamatan. Buktinya, yaitu bukti menerima keselamatan sama dengan menerima tanda darah dan air yang keluar dari lambung Yesus. Keluar dari lambung Yesus. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Itu darah itu mezbah bakaran, kalau di tabernakel mezbah bakaran itu percaya dan bertobat, percaya Yesus dan bertobat. Kalau dulu korban binatang ya disembelih kemudian dibakar untuk pengampunan dosa. Sekarang tidak usah lagi, sudah digenapi korban Kristus di kayu salib. Kita hanya percaya Yesus dan bertobat. Nah, bertobat, berhenti berbuat dosa, mengaku dosa, kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa, mati terhadap dosa. Nah, itu darah, bagian keselamatan. Terima darah, percaya Yesus, iman dan bertobat, mati terhadap dosa-dosa. Kemudian tanda air, baptisan air, kolam pembasuhan, baptisan air, kolam pembasuhan, baptisan air yang benar. Baptisan yang benar yaitu orang yang sudah percaya Yesus tadi dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada meterai nama Yesus di sana. Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bangkit dari dalam air, keluar dari dalam air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapat hidup baru, hidup surgawi. Burung merpati turun, Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Ya, itu. Apa itu hidup dalam urapan Roh Kudus? Ya, hidup dalam urapan Roh Kudus. Itulah taat dengar-dengaran tadi. Ya Aba, ya Bapa, taat dengar-dengaran. Nah, itu taat dengar-dengaran dalam nikah. Mulai Gunung Muria itu harus bangsa kafir. Ditambah taat dengar-dengaran dalam penggembalaan. Nah, dalam nikah sudah ditingkatkan taat dengar-dengaran dalam penggembalaan. Nah, ini baptisan air. Taat dengar-dengaran di Gunung Muria dalam nikah, ditambah taat dengar-dengaran di Gunung Golgota dalam penggembalaan. Dia anak domba Allah, ya, dia gembala agung, menggembalakan domba-domba. Domba itu ada kaitan dengan gembala. Yesus anak domba Allah, yaitu Yesus gembala agung, menggembalakan domba-dombanya ini. Itu taat dalam penggembalaan. Nah, itu yang pertama, hidup baru. Yang kedua, kalau sudah taat, hidup dalam kebenaran. Hidup surga itu kebenaran, ya, ketaatan, kebenaran. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi siapa yang melakukan kehendak Bapa dia masuk, taat, masuk surga. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, bukan kekayaannya, kebenaran. Surga itu benar, dari taat benar itu hidup baru, hidup surga. Ketaatan dalam nikah, rumah tangga, ketaatan dalam penggembalaan. Nah, itu baptisan air, itu surga, hidup surga, dan hidup dalam kebenaran. Nah, ini semua taat benar itu iman. Taat benar itu iman. Galati 3 ayat yang ke-7. Galati pasal 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Tadi bangsa kafir bukan anak Abraham, bukan keturunan, tapi lewat darah dan air, lambung Yesus, bangsa kafir bisa taat dengar-dengaran, bisa hidup dalam kebenaran. Itu sama dengan hidup dari iman.
sama dengan menjadi keturunan Abraham secara rohani. Nah, itu. Jadi di Bukit Joljuta ini kita menjadi keturunan Abraham. Di Bukit Moria hanya bangsa Israel, keturunan Abraham. Ya, di Bukit Moria dari Ishak, Yakub. Nah, Yakub itu Israel. Ya, tapi di Bukit Joljuta bangsa kafir juga menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Itu hasilnya selamat. Abraham tadi selamat, tidak dihukum juga. Dia berdosa. Bangsa kafir lebih lagi, anjing babi berdosa. Nah, tapi kalau menerima, mau naik Bukit Joljuta, terima darah dan air, selamat dan diberkati sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Yehova Yire juga. Nah, itu bangsa kafir berlaku. Di Bukit Joljuta juga berlaku Yehova Yire. Kalau Bapak Ibu baca Roma 8 itu ayat 32 itu ya, kalau anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, apalagi kebutuhan kita yang lain. Nah, ini Yehova Yire menyediakan semuanya di Bukit Joljuta. Di Bukit Joljuta. Ya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Tetapi kita kembali Yohanes pasal 1. Yesus anak domba Allah bukan cuma mati. Yesus anak domba Allah juga bangkit. Nah, jadi kita harus mengenal Yesus, mengikut Yesus anak domba Allah yang mati ke Bukit Joljuta, tapi juga mengikut Yesus anak domba Allah yang sudah bangkit. Yohanes 1 ayat 35 sampai 38. Yohanes 1 ayat 35 sampai 38. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, tidak ada lagi mengangkut dosa dunia, bangkit. Ini yang bangkit. Kedua murid mendengar apa yang dikatakannya. Ya, kedua murid mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata pada mereka, apa yang kamu cari? Kamu ikut aku cari apa? Apa pasir itu? Hanya cari perkara di dunia seperti Yudas? Ah, jangan begitu. Kamu cari apa? Kata mereka, Rabi, artinya guru, di mana engkau tinggal? Nah, guru itu pengajaran, cari pengajaran. Nah, di mana engkau tinggal? Tempat tinggalnya Yesus, surga, tabernakel. Nah, itu yang dicari hari-hari ini. Jadi ya, kita bukan hanya mengikut Yesus anak domba Allah yang sudah mati di Bukit Joljuta, tetapi kita mengikut Yesus anak domba Allah yang sudah bangkit. Buktinya kita mengikut Yesus sebagai gembala agung. Lebih dulu kita mengikut Yesus sebagai gembala agung, ya, itu artinya sama dengan harus menjadi kehidupan bangsa kafir, harus tergembala dengan benar dan baik. Bangsa kafir harus tergembala dengan benar dan baik, gembala agung. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya Yesus sebagai gembala agung itu di mana? Ya, kandang penggembalaan itu. Kita harus, bangsa kafir harus selalu berada di kandang penggembalaan, ruangan suci. Nah, 3 macam alat selalu saya terangkan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok tidak bisa ditawar. Nah, itu mengikut Yesus yang sudah bangkit, anak domba Allah bangkit sebagai gembala agung. Ketekunan 3 macam, pelita emas ketekunan kebaktian umum, meja roti sajian ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, dan mezbah dupa ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Harus, ini sudah harus mutlak. Nah, kita lakukan, harus selalu di kandang supaya tidak diterkam binatang buas. Nah, itu di kandang aman sudah. Kemudian mengikut Yesus, buktinya kedua, mengikut Yesus sebagai guru, rabi, guru. Nah, itu artinya sama dengan kita harus menerima. Murid itu hanya mendengar, menerima sama dengan mendengar dan dengar-dengaran kepada guru firman pengajaran yang benar.
yang dikaitkan dengan tempat tinggal Yesus, tabernakel, dikaitkan tabernakel, yaitu firman pengajaran tabernakel dan pengajaran tabernakel dan pengajaran mempelai. Musa menerima dua hal. Tabernakel tidak bisa dipisah dengan dua loh batu. Dua loh batu. Musa menerima dua loh batu, Musa menerima tabernakel. Nah, itu. Jadi ini guru pengajaran dikaitkan dengan tempat tinggal Yesus, tabernakel, dua loh batu. Jadi pengajaran tabernakel dan mempelai. Kalau digabung sama dengan kabar mempelai dalam terang tabernakel. Firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Tidak bisa dipisah. Tabernakel dan mempelai tidak bisa dipisah. Firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itu dalam Ibrani itu. Pasal 4. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang. Itu tugas kita sekarang. Ayo, setelah kita mengikut Yesus, anak domba Allah yang sudah mati, bangsa kafir menjadi keturunan Abraham rohani, diberkati dan lain-lain, hati-hati jangan jadi pasir. Masih ikut Yesus yang sudah bangkit, supaya tadi ditambah, supaya tidak jadi pasir. Sebab keturunan Abraham bukan cuma bintang pasir, supaya tidak jadi pasir tapi jadi bintang. Apa itu? Ikut Yesus sebagai gembala, tergembala. Bangsa kafir harus berada di kandang. Kemudian ikut Yesus sebagai guru, harus terima pengajaran. Jadi bangsa kafir harus tergembala dalam firman pengajaran benar, seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar, seperti keledai tertambat pada pokok anggur yang benar. Itu jangan liar ya, supaya seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar, seperti keledai tertambat pada pokok anggur yang benar. Keledai tertambat pada pokok anggur yang benar. Itu sehingga kita disucikan. Ya, kita tidak menjadi keledai liar, keledai jalang. Ya, kita tidak, kalau keledai sudah tertambat, ini tergembala pada pengajaran yang benar, ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Ya, keledai melekat pada tertambat pada pokok anggur yang benar, maka kita tidak akan pernah menjadi keledai liar seperti Ismail. Pasir tidak akan pernah menjadi keledai liar, tidak pernah menjadi keledai jalang. Keledai liar sama dengan keledai liar sama dengan tidak taat itu. Seperti Abraham tidak taat mengambil Hagar, akhirnya ya itulah keturunan Ismail yang tidak taat. Tidak liar, liar itu ya berbuat dosa, hanya ikuti hawa nafsu, jalan itu hanya ikuti hawa nafsu daging, berbuat dosa sampai puncak dosa. Tidak mungkin, kita sudah tertambat, tidak mungkin. Justru kita akan disucikan secara terus-menerus. Nah, ini kalau bangsa kafir tergembala, disucikan secara terus-menerus. Disucikan secara terus-menerus sampai mencapai nanti taraf kesempurnaan. Disucikan sampai takkan kekurangan aku, sampai kesempurnaan. Keledai suci, jangan keledai liar, keledai jalang. Biarpun kita keledai, tapi menjadi keledai yang suci. Tuhan tolong. Matius 21 1, 2, 7. Nah, ini ditunggangi Tuhan. Keledai yang suci ditunggangi oleh Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Nah ini, jadi jika bangsa kafir keledai digembalakan dan disucikan,
digembalakan dan disucikan, maka bangsa kafir atau keledai akan ditunggangi Yesus dalam perjalanan terakhir ke Yerusalem. Setelah itu dia disalibkan waktu itu. Maka keledai akan ditunggangi Yesus dalam perjalanan terakhir ke Yerusalem. Artinya sekarang sama dengan dipakai dalam kegerakan, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna, kegenapan dari Bait Allah Salomo. Dulu Bukit Muria Bait Allah Salomo, sekarang Bait Allah yang rohani, tubuh Kristus, kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini mulai dari nikah, tubuh Kristus mulai dari nikah. Ayo digembalakan nikah ini suci, disucikan. Bukan kalau kaya miskin bisa melayani, belum tentu. Orang kaya belum tentu melayani dalam nikah. Orang miskin belum tentu, gampang tersinggung. Bisa, ya, belum tentu. Ya baru anaknya, oh mentang-mentang papa miskin ya, tidak bisa melayani. Ya, orang kaya, kamu itu kalau tidak ada aku habis kamu semua. Tapi belum tentu. Tapi kalau orang suci bisa melayani nikah. Siapapun dia, kaya miskin, pandai bodoh, bisa. Nah ini kesucian, bisa melayani nikah. Setelah nikah penggembalaan, bisa melayani dalam penggembalaan sebagai apa saja. Nah, sekarang karena kita beribadah di rumah sebagai tim doa semua, tim doa semuanya. Ayo, nah, kemudian dalam antar penggembalaan fellowship, nah, ada fellowship yang benar. Ayo kita ikuti, kita dukung dalam doa, sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus, masuk Yerusalem baru. Tadi Yesus masuk Yerusalem, kota Yerusalem Timur Tengah, nanti kita di Yerusalem baru. Nah, inilah yang disebut bintang-bintang. Keturunan Abraham yang bagikan bintang-bintang ditunggangi Yesus. Keturunan Abraham menjadi bagikan bintang-bintang di angkasa dan tidak akan pernah menjadi pasir. Selama kita digembalakan dalam pengajaran benar, kita taat dengar-dengaran, kita tidak akan pernah menjadi pasir. Tidak akan pernah menjadi pasir. Tidak akan pernah diinjak-injak antikris. Keturunan Ismail, kita tetap keturunan Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub sampai sempurna. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti perjalanan ke Bukit Sion, mengikut Yesus anak domba Allah sampai ke Bukit Sion harus lewat tiga bukit. Satu Bukit Moria itu sebenarnya untuk keturunan Abraham jasmani saja, tetapi bersyukur ada orang Yebus dilibatkan. Menghasilkan bintang-bintang. Salomo membangun bait Allah yang dahsyat, sampai hari ini tidak ada yang lebih dahsyat dari bait Allah Salomo. Luar biasa, diberkati keturunan Abraham. Karena taat dalam nikah, ketaatan dalam nikah itu harus dijaga. Semoga kita bisa mengerti. Bangsa kafir juga sudah memang anjing babi, ya taatlah dalam nikah ini. Ya, kalau enggak ya tambah hancur kita. Ya. Kemudian mengikut di Bukit Golgota, yang kedua Bukit Golgota. Terjadilah kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Bangsa Israel juga ternyata melanggar, berbuat dosa. Keturunan Abraham ditebus oleh Yesus dengan 4 luka utama. Bangsa kafir ditebus, diselamatkan luka yang kelima di lambung. Terima darah dan air. Perhatikan pertobatan, baptisan, perhatikan sungguh-sungguh, sampai hasilnya. Kita bisa ikut Yesus juga, yang kita hasil baptisan, taat dalam nikah, taat dalam penggembalaan. Itu hidup benar. Itu saja sudah kita diakui menjadi keturunan Abraham secara rohani. Tidak cukup sampai di situ, kita digembalakan. Itu semuanya
sampai disucikan, sampai ditunggangi Yesus. Inilah keturunan Abraham, seperti bintang-bintang di langit. Ada di dalam tangan Tuhan. Ditambah di Wahyu itu, bintang ada di tangan kanan Tuhan, dipegang oleh tangan kanan Tuhan, tidak pernah menjadi pasir. Kalau selama kita digembalakan sungguh-sungguh, disucikan sungguh-sungguh, Tuhan tolong kita. Terakhir, yang ketiga sekarang. Nah, baru sampai ke Bukit Sion. Wahyu pasal 14 ayat 1 tadi. Baru sampai ke Bukit Sion, saudara-saudara, ya. Ini, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Di dahi tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi ini sampai ke bukit yang ketiga, Bukit Sion. Bukit Sion. Ya, ini Yesus berdiri, anak domba berdiri. Jadi Yesus sebagai anak domba dalam kemuliaan. Nah, tadi ada mati, kemudian ada bangkit, penggembalaan, sekarang kemuliaan di Bukit Sion. Yesus sebagai anak domba Allah dalam kemuliaan bersama dengan 144.000 orang, inti mempelai wanita. Kemuliaan juga ini, gereja yang di dalam kemuliaan juga. Nah, gambaran dari gereja ini intinya, tapi ada bangsa kafir juga, gereja dalam kemuliaan, mempelai wanita juga, dengan meterai nama Bapa, nama Anak sama dengan nama Yesus di dahi mereka. Dengan meterai nama Yesus di dahi mereka. Meterai di dahi, ya, atau dilekatkan, dimeteraikan itu dilekatkan di dahi. Nah, itu Yesaya 4 ayat 1. Bangsa kafir juga mendapatkan meterai ini, 144.000. Ini bangsa Israel asli, dimeterai nama Yesus, dilekatkan nama Yesus. Begitu juga bangsa kafir juga. Mari, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Laki-laki itu Yesus, ya. Perempuan itu gereja. Satu laki-laki itu Yesus, 7 orang perempuan gereja akhir zaman, gereja bangsa kafir. Dari Efesus itu, Wahyu 2 itu, dari Efesus sampai Laodikia 7 sidang jemaat bangsa kafir, digambarkan 7 orang perempuan. Tapi hati-hati juga, ada negatifnya ini ya. Jadi keadaan Yesaya 4 ayat 1 ini ada negatif, ada positif. Keadaan dunia negatif. Keadaan dunia negatif, yaitu satu laki-laki dengan 7 wanita secara jasmani ini. Terjadi sudah nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan sudah bebas. Satu laki-laki 7 wanita, satu wanita 7 laki-laki, bebas. Bebas. Itu keadaan dunia. Sudah menuju kehancuran. Sodom Gomora dan zaman Nuh sudah menuju kehancuran dan kemusnahan. Tetapi di balik itu, pada gereja Tuhan terjadi yang positif. Pada gereja Tuhan terjadi positif. Gereja Tuhan yang sudah mendaki Bukit Moria, mendaki Bukit Joljuta, sudah digembalakan, disucikan, dipakai. Saatnya ditampilkan di Bukit Sion. Saatnya ditampilkan di Bukit Sion. Saudara, ini puji Tuhan, digambarkan seorang laki-laki dan memegang 7 wanita memegang seorang laki-laki. 7 jemaat bangsa kafir bergantung sepenuh, melekat sepenuh kepada Yesus sebagai mempelai pria surga. 7 sidang jemaat bangsa kafir melekat sepenuh, berpegang penuh, berpegang sepenuh, bergantung sepenuh, melekat sepenuh hanya kepada Yesus sebagai mempelai pria surga. Sehingga mendapatkan, nama Yesus, nama di atas, sehingga nama Yesus dimeteraikan, dilekatkan pada dahi mereka. Nama Yesus dimeteraikan, dilekatkan pada nama mereka, nama kita, nama bangsa, nama baru.
Nama Yesus mempelai pria dilekatkan dalam nama kita, mempelai wanita, nama baru. Ya, seperti istri saya dulu namanya Milka Dongalemba, sekarang Nyonya Wijaya. Nah, nama laki-laki dilekatkan, dimeteraikan dalam nama wanita. Nah, mendapat nama baru, mendapat nama baru. Nah, semoga kita bisa mengerti prosesnya bagaimana untuk mendapat nama baru supaya bisa ditampilkan di Bukit Sion dalam kesempurnaan, kemuliaan, kesempurnaan. Ada nama baru. Prosesnya namanya pembaharuan. Pembaharuan. Nah, mulai baptisan air tadi dimeteraikan nama. Makanya baptisan air nama yang disebutkan itu harus jelas. Saudara, nama Yesus harus jelas. Nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nama kita juga harus jelas. Saudara, nama kita juga harus jelas. Saya ulang-ulang kadang-kadang tanya, siapa namanya? Nah, itu supaya jelas, lengkap, jelas semua. Nah, ini untuk mendapat nama baru dalam baptisan air itu hidup baru. Saudara, tapi nama baru juga didapatkan lewat doa penyembahan. Nah, doa penyembahan itu pembaharuan, proses pembaharuan dalam doa penyembahan. Dan yang ketiga dalam percikan darah, sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17, 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Memang yang jasmani merosot, naik Bukit Sion yang jasmani merosot, yang rohani dibaharui. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Nah, ini terjadi pembaruan lewat percikan darah salib, terjadi pembaruan dari manusia daging manusia daging. Kami tidak tawar hati. 16, kuat teguh hati. Nah, itu manusia baru, kuat teguh hati, kuat teguh hati. Tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak pernah tinggalkan Yesus. Tetap mengikut Yesus, melayani Yesus sampai dia datang kembali kedua kali. Ini kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Saudara, kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Yesus. Tetap mengikut, melayani dia sampai Yesus datang kembali kedua kali. Tidak dusta, jujur, itu kuat teguh hati. Seperti bayi tidak pernah dusta, jujur. Dia menangis kalau lapar, dia menangis. Kalau tidak lapar, tidak menangis. Kalau ada sesuatu, dia baru menangis. Saudara, jujur, tidak berdusta, itu kuat teguh hati. Apapun jujur. Yesus, saudara, orang-orang yang menangkap Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Dia mungkin cileng-cilu, yang mana orangnya, yang mana? Loh, Yesus tanya, siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret. Yesus Kristus, Yesus. Nah, kalau Yesus mau dusta, oh itu, tunjuk yang lain. Nggak mau, sekalipun tahu dia akan ditangkap, akan disalibkan. Akulah dia. Lepaskanlah mereka. Nah, ini jujur. Ini orang kuat teguh hati, jujur. Apapun yang harus dihadapi, apapun resikonya, jujur. Dan taat dengar-dengaran. Itu kuat teguh hati. Taat dengar-dengaran. Yesus sampai mati di kayu salib. Kalau dia mendapatkan nama di atas segala nama. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi, taat dengar-dengaran dalam segala hal, itu mendapat nama Yesus, dimeteraikan nama Yesus, dilekatkan nama Yesus, mendapat nama baru. Oh, puji Tuhan. Nah, inilah
Ayo, saudara, jangan ragu mendaki bukit saudara Moria pertama. Itu sebenarnya untuk keturunan Abraham secara jasmani, saudara. Itu bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Itu tapi bangsa kafir dilibatkan. Taat dalam nikah, saudara, rumah tangga. Kemudian Bukit Joljuta, mulai bangsa Israel dan kafir disatukan lewat korban Kristus. Itu kegenapan korban Ishak, korban domba, anak domba yang disembelih. Saudara, nah, itu bangsa kafir menjadi keturunan Abraham secara rohani, menjadi bintang-bintang. Puji Tuhan, lewat darah dan air. Itu saja. Dan yang ketiga lewat percikan darah Bukit Sion. Ayo, lewat baptisan tadi, lewat doa penyembahan, naik bukit juga, lewat percikan darah. Kita mendapatkan nama baru, pembaruan. Nama Yesus dilekatkan, dimateraikan pada kita. Ya, semoga kita bisa mengerti nama baru, pembaruan. Mulai lidah, nama baru itu hati, kuat, teguh hati. Kemudian lidah, kejujuran itu, dan ketaatan itu perbuatan. Ketaatan. Kalau sudah taat, hidup benar, hidup suci, sudah semua. Puji Tuhan. Taat sampai daging tak bersuara lagi. Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, yang terakhir, mari. Kalau sudah kita mendapat nama Yesus, dari Yesus taat sampai mati mendapat nama Yesus, kita taat sampai daging tak bersuara mendapat nama Yesus, nama baru, mujizat terbesar. Ini pembaharuan terjadi. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Kuasa nama Yesus juga sanggup untuk melakukan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat bagi kita. Yang pertama, Filipi pasal 2 ayat yang ke-10, atau yang pertama, kuasa nama Yesus sanggup untuk mengadakan mujizat-mujizat. Yang pertama Wahyu 9 dulu aja. Wahyu 9 ayat 4 sampai 5. Wahyu 9 ayat 4 sampai 5. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput di bumi, tumbuhan atau pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, hati-hati. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Nanti ada siksaan kalajengking, belalang kalajengking. Siksaan dahsyat. Hanya orang yang punya meterai nama Yesus, dilekatkan nama Yesus, bebas, perlindungan, pemeliharaan. Nah, ini kuasa nama Yesus sanggup melindungi, memelihara kita. Kuasa nama Yesus sanggup melindungi, memelihara kita secara jasmani di tengah kesulitan dunia sekarang ini, krisis dunia, di tengah hukuman dunia, celaka mara bahaya dunia, hukuman dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita akan disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Ini perlindungan nama Yesus. Makanya ada apa-apa, suku seringkali mau celaka dalam nama Yesus. Yesus tolong. Itu perlindungan, pemeliharaan. Secara rohani juga, kuasa perlindungan, pemeliharaan secara rohani. Di tengah angin gelombang dunia ini, angin ribut gelombang, kita tenang, damai sejahtera. Itu perlindungan rohani. Damai sejahtera, tidak stres, tenang, tidak khawatir, tidak stres, tidak takut, tenang, damai sejahtera. Damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Nah, itu kuasa nama Yesus. Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Mari, ini kegunaan kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus mengadakan mujizat-mujizat, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, setan yang ada di bumi, itu nabi palsu yang ada di bawah bumi, laut, antikris, kalah. Kuasa nama Yesus sanggup mengalahkan setan Tritunggal. Sumber kemustahilan, sumber masalah yang mustahil
itu sumber masalah yang mustahil. Nah, itu setan itu sumber masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ayo, apa saja sekarang, sebut nama Yesus. Asal mau naik bukit Moria, ketaatan dalam nikah, menaik bukit Golgota, ya, ketaatan dalam penggembalaan dalam nikah, hidup benar, digembalakan, disucikan, dipakai Tuhan bintang. Sudah, dan mau dibaharui, naik ke Bukit Sion, mau dibaharui, mau percikan darah, banyak menyembah Tuhan, mau percikan darah, mau dibaharui, jujur taat sampai daging taat. Rumah doa itu tadi belum disebut, jujur taat, rumah doa, menyebut nama Yesus, menyeru nama Yesus. Nama Yesus mengadakan mujizat-mujizat, perlindungan, pemeliharaan, kemenangan atas setan Tritunggal. Sumber masalah yang mustahil, semua masalah selesai. Sumber kegagalan, semua berhasil dan indah pada waktunya. Sumber kehancuran, semua jadi baik pada waktunya. Ini kuasa nama Yesus mengalahkan setan Tritunggal. Sumber mustahil, sumber kegagalan berhasil dan indah. Sumber kehancuran menjadi baik, semua menjadi baik. Tuhan tolong kita semuanya, semoga mengerti. Dan terakhir, jika Yesus datang kembali kedua kali, kita akan diubahkan. Tadi, ambillah aib kami, Yesaya pasal 4 ayat 1, kita disucikan, didoakan, diubahkan. Ya, ini terakhir, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang laki-laki, berkata, kami akan menanggung makanan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dia. Kita tidak lagi cari perkara jasmani terus ikut Yesus, enggak, bukan yang dimakan dipakai, bukan itu berkat jasmani, bukan lagi, tapi hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib. Yang terakhir, kuasa nama Yesus mengambil aib, menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia, sampai sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, kita akan terangkat ke awan-awan permai, menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, tidak salah dalam perkataan, hanya sorak-sorai haleluya bersama Yesus. Masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru, gunung yang besar lagi, bukit terakhir ini nanti setelah Bukit Sion, bukit atau gunung Yerusalem baru yang besar lagi tinggi. Wahyu 21 ayat 9-10, bukit Yerusalem. Oh, puji Tuhan, Tuhan memberkati, kekal selamanya bersama Tuhan. Mari, biarlah manfaatkan naik ke bukit Moria, bukit Golgota sampai Bukit Sion, bahkan bukit Yerusalem baru. Kita mendapatkan nama Yesus, apapun keadaan kita, ada kuasa nama Yesus. Kita bisa berseru saat ini, Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Tidak kecewa, tidak putus asa, kuat teguh hati, tetap mengikut melayani Tuhan, tetap percaya Tuhan. Ya, jujur, tetap jujur, taat, percaya. Ayo, sudah, Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menikmati perjamuan suci. Ya, mari kita menyanyi hanya nama Yesus 65, nyanyian suplemen, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Dengan beriku pengharapan. Ada yang mau mengangkat tangan, serahkan Tuhan, sebut nama Yesus. Ulangi lagi, hanya nama Yesus langsung memberi kepastian. Dengan keyakinan. Memberi kepastian. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Banyak yang merosot Tuhan, bahkan sudah di lembah, di jurang Tuhan. Yesus, tidak ada harapan Tuhan. Banyak yang pahit getir Tuhan. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya. Yalawaka, yalawaka. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya. Haleluya, pulihkan kami, tingkatkan kami Tuhan. Oh, naik ke gunung lagi, naik ke bukit lagi Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi dalam bidang apapun. Tidak ada yang mustahil. Jasmani, rohani, pelayanan Tuhan, rumah tangga semuanya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, oh, ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Sampai ke Bukit Sion kualitas sempurna, sampai Yerusalem baru kekal selamanya. Semoga seluruh keluarga kami ada di sana Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuhmu yang dipecahkan, anggur adalah darahmu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan, ada kuasa nama Yesus, sanggup untuk melakukan apa saja, menyembuhkan, menolong, mengubahkan, menyucikan sampai menyempurnakan kami. Terima kasih, terima kasih. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kemudian kita nyanyikan hanya nama Yesus, perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya. Kor. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kita bangkit berdiri bersama. Ku
harapan. Letakkan di dada dengan U. Memberi kepastian. Jangan ragu sedikit pun. Sekali lagi kepastian, sekali lagi. Angkat tubuhnya di tangan kanan, ada kepastian. Yakin, percaya, jangan ragu, jangan bimbang, jangan bimbang sedikit pun. Ada kepastian. Haleluya, haleluya. Engkau sudah pasti mati dan bangkit dipermuliakan karena kami, Tuhan. Juga kami juga akan dipermuliakan bersama Engkau. Pasti juga akan dipermuliakan, ditolong oleh Tuhan. Kami yakin, tidak ragu-ragu Tuhan. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus, inilah harganya kita bangsa kafir. Haleluya. Oh haleluya. Korban Kristus bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa itu? Meningkatkan yang sudah di lembah-lembah kesucian, sudah merosot dan lain-lain, sudah hancur, sudah gagal dan lain. Tuhan mampu. Oh, kuasa nama Yesus mampu menolong kita. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada kemerosotan, ada kekeringan rohani, ada dosa, ada apa saja, kemustahilan, letakkan tangan kiri di dada. Yakin dengan kepastian nama Yesus menolong kita semuanya. Dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia, sampai di awan-awan yang permai, bahkan sampai di Yerusalem baru, bukit yang terakhir. Oh, bersama keluarga masing-masing doakan keluarga juga. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Pegang kami, jangan merosot lagi Tuhan. Oh tapi kami mau naik terus bersamamu Tuhan. Haleluya, pegang kami, peluk kami, naik semua, rohani, jasmani semua, dalam peningkatan Tuhan. Oh haleluya, dalam kesehatan ekonomi semua meningkat Tuhan, sampai kesempurnaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tolong kami Tuhan, tolong keluarga kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pulihkan kami semuanya sampai kesempurnaan, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu dan perjamuan suci dalam kehidupan kami, jadi kekuatan baru mendaki Bukit Sion bersama Tuhan sampai Bukit Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu
dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence